selamat pagi adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Pada sebelumnya, perkenalkan nama kakak Purwuna Triati, saya dipanggil Kak Bunga. Kakak dari mahasiswa Prodi Bimbingan Semester 6, Fakultas Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Karena sebelum kita mulai berjalan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita tercapai pada jalan yang lancar. Untuk berdoa siapa? Saya kita Kak. Sebelum mulai kita belajar kita berdoa. Berdoa berarti kasih berdoa. Berdoa. Mana ada yang sebelumnya sebelum kakak di sini untuk melakukan layanan bimbingan klasikal terkait suatu topik yaitu topik inteligensi atau kecerdasan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kecerdasan? Menurut saya sendiri. Jadi inteligensi itu berkaitan dengan intelek atau pengetahuan. Nah, inteligensi juga merupakan kemampuan umum yang dimiliki individu pada beberapa bidang yang berbeda, termasuk dengan keterampilan verbal dan motorik. Ada juga beberapa ahli lain yang mengungkapkan terkait dengan definisi inteligensi ini, di mana inteligensi sebagai suatu kapasitas global yang dimiliki individu untuk mampu berpikir secara logis serta mampu dalam menyelesaikan diri dengan lingkungan secara efisien. Nah, jadi kita simpulkan inteligensi itu merupakan suatu kapasitas mental dari seorang individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti dengan kita sedang belajar ini. Nah, jadi dari definisi inteligensi tadi ada beberapa indikator yang ditentukan, seperti dengan indikator kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana. Menurut saya, kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana itu seperti apa? Dalam pembelajaran tentunya. Jadi bisa jawab. Bagaimana? Kayak bertindak bijaksana itu gimana? Mampu dalam bijaksana juga, terus ada proses pembelajaran mampu mencari solusi dengan baik itu sebenarnya. Nah, lalu ada indikator kemampuan menggunakan keterampilan verbal dan motorik. Ada yang tahu contohnya? Coba ya, ada yang jelas nih. Coba jawab kemampuan menggunakan keterampilan verbal dan motorik. Terus ya, kayak misalnya saya itu gitu masuk. Terus ada indikator kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat. Ada yang tahu contohnya? Contohnya misalnya kalian terbiasa belajar secara luring, tetapi kayak ada kejadian kayak COVID terus belajar secara online, kalian dengan mampu menyesuaikan diri mengikuti pelajaran tersebut. Nah, lalu sekarang kakak akan menampilkan contoh video indikator dari ketiga indikator tersebut. Kalau di sini terlihat. Nah, ini untuk indikator yang pertama, kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana. Ada pernyataan positif dan negatif atau contoh positif dan negatif. Nah, tadi itu termasuk dengan contoh perilaku negatif dan positif dari indikator pertama. Untuk selanjutnya, lanjut pada indikator kedua. Ada yang indikator kedua? Nah, sekarang lanjut pada indikator ketiga, kemampuan menyesuaikan diri dengan baik. Jadi itu termasuk dengan contoh-contoh positif dan negatif dari ketiga indikator. Nah, kalian bisa membedakan mana perilaku yang termasuk positif dan negatifnya? Jadi bisa. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan contoh orang yang memiliki tingkat inteligensi yang tinggi dan rendah. Nah, menurut kakak yang dulu, contoh orang yang memiliki inteligensi yang tinggi ada yang tahu? Kayak sekarang siapa menurut kalian yang memiliki tingkat inteligensi yang tinggi? Contoh perilaku yang mana? Selanjutnya contoh orang yang memiliki tingkat inteligensi yang kurang. Contohnya perilaku apa yang mungkin ditunjukkan? Yang menggerak mungkin ada seperti ya. Nah, selanjutnya kakak akan membagikan kuesioner, nanti kalian jawab. Ada dua waktu. Jika ada waktu, 5 menit jawabnya. Baik, sudah semua ada soalnya. Dan nanti kalian isi cerita kalian di bagian di sini, lalu jawab sesuai dengan apa yang memang benar-benar kalian alami. Kakak berikan waktu mungkin selama 5 menit. Ada yang mungkin kurang mengerti? Dan untuk soalnya kakak dulu sekarang ya selesai. Kakak dulu dari sini.
Ini ada yang dibuat. Jadi ini sekitar pembagian kuesionernya. Ada yang bisa menunjukkan terkait dengan apa yang kita bahas tadi. Sesuai dengan pemahaman kalian saja. Mungkin ada yang seperti ini. Silakan jawabnya. Ya, bagi saya pertama. Jadi kata menambahkan bahwa intelijensi adalah kemampuan seorang untuk mampu dalam belajar, memahami dan memecahkan masalah, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan setiap individu memiliki potensi intelijensi yang berbeda-beda seperti dengan intelijensi linguistik, logis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat bahwa intelijensi setiap orang memiliki intelijensi yang berbeda, tapi tergantung pada penggunaannya. Nah, selanjutnya akan disebutkan tadi yang mengikuti bimbingan kelompok tadi. Nah, selanjutnya sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Untuk sekarang tadi kita awalnya bahas kita juga dengan Mbak. Mungkin saya bisa. Sebelum nanti tidak ada yang terima kasih adik. Nah, sebelumnya tadi kita sudah melakukan bimbingan pasca pada melakukan penyebaran kuesioner juga, dan kakak memilih 7 orang untuk mengikuti bimbingan kelompok. Dari kalian sebelum kita pernah mengikuti bimbingan kelompok. Nah, jadi ada yang tahu bimbingan kelompok? Nah, jadi bimbingan kelompok itu ada kegiatan yang dilakukan dalam suatu kelompok kecil yang dipandu oleh seorang konselor untuk membantu siswa berbagi pengalaman. Lalu tujuannya agar membantu anggota kelompok mengembangkan pengalaman diri, lalu meningkatkan keterampilan personal dan mengatasi masalah pribadi atau sosial melalui bimbingan kelompok. Nah, untuk kita sepakati berapa mungkin dari adik setuju. Nah, kita setuju kita lanjutkan bimbingan kelompok kan. Nah, dari intelijensi tadi apa yang mungkin kalian belum pahami atau kalian alami dalam pembelajaran? Siapa mau membaca terlebih dahulu? Mungkin dari Mbak. Saya mau dulu sebenarnya sebenarnya tapi saya dari situ saya sering hafalkan kali ini dengan tidak bersama mereka. Dan saya sendiri memang gambar yang berbeda. Jadi saya sekarang ikut dengan jelas. Baik, pertanyaan yang khusus untuk Mira. Nah, untuk Wahyu bagaimana? Jadi Wahyu jangan sampai aja. Nah, untuk Kakak mungkin bisa cerita. Mungkin untuk Desita bisa tambahkan. Selanjutnya untuk Mas, kalau saya misalkan potensi kita mengenai, kalau saya tahu saya punya nasional, tapi itu dari apa? Soalnya kan sebelumnya yang biasanya dua itu. Saya telah mikir, saya tahu saya bisa aku, nggak tahu bisa saya kalau ada orang, tapi saya itu nggak bisa saya. Jadi setiap orang memiliki kombinasi yang lebih dari berbagai kecerdasan. Jadi orang yang mungkin memiliki kecerdasan yang tinggi, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas pembelajarannya setelah. Selanjutnya untuk orang yang memiliki intelijensi yang kurang, mungkin akan lebih mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Tetapi kita juga bisa hasil tersebut untuk lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya ada yang mau memberikan saran satu sama lain terkait dengan masalah yang dialami oleh teman-temannya? Apa coba deh? Mungkin saran buat Aris sini dari Dewan. Saya juga dengan kamu tapi saya katakan dalam posisi bagaimana dia. Jadi sama dikatakan dengan cara suara atau suara. Dan mereka juga efektif ya. Jadi kita berusaha menyelesaikan daerah dan melakukan. Juga bisa Dewan. Mungkin untuk Gomas bisa mengikuti bagaimana cara Dewan. Nah, karena kita keterbatasan waktu untuk bimbingan kelompok kali ini mungkin kita akhiri dan kita lakukan lainnya. Nah, untuk sekarang Kak, untuk kita memang tidak dapat beberapa kekurangan. Baik, sampai jumpa ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan masing kelompok. Nah, sebelumnya dari belakang kita perkenalan dulu yang dari di sini. Jadi sebelumnya kita akan bentuk masing kelompok. Mulai dari masing kelompok. Mungkin kita akan jelaskan dari masing kelompok merupakan suatu proses di mana kelompok ini untuk berpengalaman masa lalu memberikan solusi yang melalui kemudian kita lanjut tugas. Nah, juga dari masing kelompok ini untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan dan solusi dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan mencapai kembali. Nah, selanjutnya untuk kesepakatan waktu bagaimana kita laksanakan konseling kelompok sama di jadi apa itu? Nah, untuk misalnya kita mulai dari apa permasalahan yang kalian alami terkait dengan intelijensi selama proses pembelajaran sekolah. Mulai dari apa? Selanjutnya dari Wahyu. Dari Wahyu dan Kakak untuk masalahnya sama ya, untuk Mira. Baik, nah untuk sekarang karena permasalahan Kakak dan Wahyu sama, jadi kita bahas masalah Kakak dan Wahyu tidak. Nanti dari sendiri gimana sih solusinya untuk intelijensi kepada semua orang? Kayak buat catatan mungkin, karena kita biasa. Terus Wahyu, mungkin mana solusinya dari diri sendiri untuk mengatasi masalah tersebut? Boleh kayak, jadi mungkin untuk Mila ada saran dari teman-teman, untuk teman-teman. Baik, bagus ya dari pendapat Mila seperti dengan baca ulang materi yang dapat, lalu juga bisa dengan membuat catatan yang baik, bisa kayak menonton video pelajaran biar kita ngerti apa yang dijelaskan oleh sebelumnya. Lalu terakhir untuk orang ini, mungkin dari Mila ada saran lain untuk kakak dari mendengarkan penjelasan dari guru. Untuk kakak dari gimana? Mendengarkan penjelasan dari guru, tinggal kan? Kalau apa banyak.
Jadi kalian juga bisa mendengarkan pendapat guru baru. Ada beberapa hal yang juga bisa kita lakukan seperti dengan menggunakan teknik self management untuk beberapa langkah utama. Nah, kalian bisa mulai dari pemantauan diri atau self monitoring. Nah, kalian bisa mulai dengan metode harian kayak tadi bilang kerangka, terus apa yang kalian pelajari, kapan kalian belajar, juga apa yang dimakan, dan perasaan kalian saat itu. Nah, itu membantu kalian menentukan dan bagaimana kalian belajar paling efektif. Lalu ada evaluasi diri atau self evaluation. Nah, setelah kalian melakukan self monitoring, coba pakai metode self atau evaluasi diri. Misalnya kalian lebih memahami dari setelah mendengarkan penjelasan teman atau saat membuat mimam sendiri. Karena membuat mimam yang ada bagaimana yang lebih detail kayak dia mengajar kita. Nah, selanjutnya ada penguatan diri. Kayak memberikan penguatan pada diri sendiri ketika kalian berhasil melakukan hal kecil yang positif. Misalnya menyelesaikan tugas yang sulit atau belajar tepat waktu. Kalau bisa membentuk kebijakan menyenangkan atau sekedar kata-kata hebat ini. Kayak kita bisa setelah melakukan setelah kerja, misalnya gitu. Jadi ada catatan tujuan pribadi. Menetapkan tujuan kecil seperti apa yang kita capai atau apa yang kita selesaikan. Dari kakak, ingin menambahkan bahwa kalian bisa melakukan beberapa teknik yang bisa tadi untuk mengatasi masalah kalian. Karena kita dapat itu untuk posisi fokus untuk melihat kita akan menentukan hasil sendiri. Baik untuk sekarang kita tidak baik sebelumnya, ya, terima kasih sudah mau mengikuti konseling individu hari ini. Nah, sebelumnya kita masih semangat. Nanti kita sarapan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan konseling individu hari ini, lebih baiknya kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dulu, berdoa Kak Iden, berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mengikuti konseling individu. Jadi konseling individu itu proses interaksi antara konselor dan konseli dan secara pribadi di mana konseli diberikan kesempatan untuk membahas masalah atau perasaan dan pengalaman yang mereka hadapi. Nah, tujuannya agar konseli dapat berkembang secara maksimal dan mampu dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya kita sepakati waktu pelaksanaan konseling individu ini selama 6 menit atau menurutnya bagaimana? Jadi kita sepakati waktu selama 6 menit untuk pelaksanaan konseling individu ini. Nah, sebelum kita lanjut dalam konseling individu ini terdapat beberapa asas yang kita gunakan. Asas rasial, di mana apa yang kita bicarakan di sini tidak boleh diketahui oleh orang lain, hanya kita saja yang mengetahuinya. Kalau ada asas kesukaan, artinya bila ada dari sini tanpa adanya paksaan atau dorongan dari siapapun. Nah, dari sini ada paksaan, baik dari sini tidak. Misalnya ada asas keterbukaan, artinya bila tekanan dari sini kita terbuka dengan apa yang memang dan hanya alami. Lalu ada kegiatan, artinya bila mampu sama kegiatan berlangsung. Selanjutnya terkait dengan sebelumnya konseling kelompok yang kita lakukan, untuk sekarang kita akan menjadi individu untuk membahas permasalahan bila sekali lagi. Tadi apa permasalahan bila? Berarti itu membuat Nila bingung untuk menentukan bidang karir yang kita pilih. Nah, Nila ceritakan bagaimana kondisi saya Linda dalam menghadapi masalah tersebut. Nggak pernah belajar kelompok bareng atau mengikuti les gitu. Nggak pernah rasa kayak takut atau cemas untuk mengikuti hal tersebut. Nah, cemas itu karena apa? Apa sih yang bikin Nila ragu atau kan materinya susah atau gimana? Nah, materinya susah, Nila pernah tanya ke teman atau takutnya ke teman? Nah, untuk itu kan masalahnya Nila melakukan kemampuan Nila. Mencoba Nila amati perilakunya sehari-hari, apa yang menjadi hobi Nila misalnya kayak menulis, membaca, kita bisa ambil kesan mungkin di bidang keguruan seperti itu. Terus Nila yang berbicara di TV itu kayak terus saran dari kakak Mira coba terapkan yang namanya self management seperti yang hasil kelompok kita sebelumnya. Coba buat pemantauan diri yang mulai dari self monitoring. Coba Mira catat tiap hari apa yang Mira lakukan, bagaimana perasaan sama orang tua dan apakah merasa puas. Jadi misalnya biasanya dia lakukan diskusi kelompok, diskusi langsung dilakukan untuk belajar sendiri dan mungkin cerita satu. Mungkin itu dari sama dari kakak Mira dan kita akan ada sesuatu juga tapi konseling diri. Bagaimana kita hanya sebagai kita satu, kakak mau masuk ke belajar kakak bisa dimana kita. Terima kasih.